Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan membuat media tanam yang biasa saya pakai untuk menanam sayur dan tanaman hias di rumah. Di sini saya menggunakan 3 bahan teman-teman, ada sekam lapuk, teman-teman bisa ganti dengan sekam bakar, kemudian ada tanah atau diganti dengan media tanam yang sudah jadi. Untuk bahan yang ketiga yaitu kompos homemade yang kemarin saya panen ya. Nah teman-teman, untuk kompos homemade-nya bisa diganti dengan pupuk kandang, tapi pupuk kandang yang sudah difermentasi. Nah cara membuatnya gampang sekali teman-teman, tinggal dicampurkan saja ya ketiga bahan ini. Kalau saya menggunakan perbandingan 1:1:1 ya teman-teman. Jadi semua tinggal dicampur dan diaduk rata. Kayak komposnya tersendiri ini sudah hangat dan sudah terdekomposisi dengan baik insya Allah ya. Jadi itu sudah tidak ada sisa-sisa organik lagi dan semua itu sudah menjadi tanah. Nah seperti ini teman-teman. Contohnya 1 pot kompos homemade, kemudian nanti disusul dengan sekam lapuk. Nah, sekam lapuk, kenapa harus sekam lapuk? Biasanya untuk sekam mentah tersendiri, dia itu untuk menjadi media tanam masih menimbulkan jamur atau bahkan dia suka tumbuh sendiri gitu teman-teman, kayak rumput-rumput tersendiri. Kalau sudah lapuk seperti ini sudah enak, sudah bisa dipakai untuk media tanam. Atau teman-teman mau ganti sekam bakar itu lebih bagus. Sekam bakar itu sudah kayak unsur karbonnya teman-teman. Nah ini tanahnya teman-teman bisa pakai tanah kebun, kemudian tanah lembang atau media tanam yang sudah jadi. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal aduk seperti ini saja ya. Di rumah, media tanam ini saya pakai juga untuk tanaman hias teman-teman. Kayak jenis epiprenum, jenis sirih-sirihan gitu teman-teman. Kayak sirih gading, sirih enjoy, sirih lemon, marble queen gitu teman-teman. Nah, bisa juga dipakai untuk jenis-jenis syngonium, kemudian jenis aglonema, philodendron, kemudian ada monstera juga ya. Ini hampir semua tanaman hias saya pakai media tanam seperti ini, kecuali jenis kaktus dan jenis sansevieria. Biasanya saya tambahkan pasir malang untuk jenis kaktus atau jenis-jenis sansevieria. Untuk sayuran dan buah-buahan juga saya gunakan media tanam yang sama kayak gini teman-teman. Intinya saya nggak mau ribet, jadi disamain aja ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara untuk pemupukannya. Tentunya dengan pupuk organik, kompos homemade, dan bikin ekoenzim. Nah ini teman-teman udah diaduk, ceritanya mau langsung buat nanem. Nah tadi tuh untuk lapisannya saya pakai sekam mentahnya ya teman-teman, hanya sekam mentahnya saja agar media tanam tidak langsung keluar dari lubang-lubang pot terbawa air ya. Jadi caranya gampang banget, tinggal teman-teman tambahkan lapisan bawahnya bisa dengan daun-daun kering, kemudian sekam kayak gini ya, sekam bakar, sekam kering, jadi unsur coklat gitulah teman-teman. Nah kemudian langsung tambahkan media tanamnya dan langsung deh bisa ditanam. Gampang banget kan teman-teman caranya. Nah, kalau teman-teman di daerah perkotaan itu mungkin sedikit ini ya modal ya untuk mencari media tanamnya. Biasanya untuk media tanam yang sudah jadi itu harganya 15 sampai 20 ribu, itu yang karung besar ya.
Untuk sekam bakar biasanya karungan gitu, ada juga yang harga 10.000, 20.000, bervariasi. Nah, yang terpenting ini ngomposnya, teman-teman. Ngomposnya ini yang emang kadang rada-rada males gitu ya untuk teman-teman yang mau mulai nanam. Tidak mengapa, teman-teman. Kalau emang mau mulai menanam, beli langsung jadi media tanam juga tidak mengapa. Kemudian dicampur dengan sekam bakar gitu, 1:1 ya. Nanti untuk proses selanjutnya bisa ditambahkan kompos atau buat kompos sendiri di rumah gitu, teman-teman. Intinya tanam tuh nggak ribet deh menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena media tanam jadi udah ada, tanaman sudah ada yang jualan gitu. Kalau kita mau menanam dari nol, tinggal kita beli benihnya. Jadi tinggal disemai di rumah, kemudian dipindah tanam deh. Intinya teman-teman, yuk kita sama-sama belajar menanam. Manfaatnya banyak sekali teman-teman menanam itu. Nah, ini saya mau mindahin daun pandan. Ini tuh udah berumur kurang lebih mau sebulan lah. Ini kan karena nggak ada pot lagi, jadi saya nanam 2 di satu pot, harusnya kan satu aja. Dan ini tuh udah kayak keras banget teman-teman, akarnya udah nyatu gitu sama sama tanahnya. Jadi kalau media tanamnya bagus, poros, ya artinya dia bisa langsung terserap air dan nutrisi itu, dia tuh akarnya bagus teman-teman. Jadi dia tuh akarnya tuh jalan ya. Nah, kayak gini subur kan, akarnya tuh berwarna putih cerah. Nah, ini berarti akarnya emang subur. Nutrisinya insya Allah bagus ya. Nah, caranya tinggal kita lubangi saja dengan sendok kayak gini ya, bagian tengahnya. Atau teman-teman mau kurangi tanahnya bisa. Lalu hati-hati jangan sampai akarnya rusak ya ketika kita pindah tanam. Lanjut kita masukkan dan ditekan sedikit saja. Hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu tekan. Takut akarnya rusak atau tidak jalan. Lanjut, langsung deh kita tutup lagi dengan media tanam yang sudah kita racik tadi. Bukan kita deh, tapi saya. Ayo teman-teman, semangat dong. Saya tuh seneng banget kalau misalkan ada yang chat, ada yang inbox atau DM ya. Misalkan nanya tentang tanaman, tentang mengompos, tentang bikin ekoenzim. Sebisa mungkin saya balas ya teman-teman. Tapi mohon maaf kalau balesnya telat. Maklum, ibu-ibu rempong di rumah sibuk sendiri. Gampang banget kan teman-teman? Nah, ini tuh saya tuh cukup banyak ya punya daun pandan di rumah karena tuh emang seneng aja gitu buat masak. Bikin-bikin bubur, bikin kolak, kemudian kan selain itu dibikin teh juga bisa teman-teman. Manfaat daun pandan tuh bagus banget teman-teman. Nah, bikin teman-teman nih masak nasinya tuh dikasih daun pandan, wangi banget teman-teman, enak deh bikin nafsu makan. Oke, terima kasih, dadah.